Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizi Triindah Sindia Marta dengan NIM 240211100073 dari Program Studi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Dr. Sultansah SE MAK CA dan pihak lainnya yang membantu pembuatan video. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar Biaya Standar yang merupakan bagian penting dalam mata kuliah akuntansi biaya. Baik, kita mulai dari latar belakang mengapa biaya standar itu penting. Dalam dunia bisnis modern, terutama di perusahaan manufaktur, pengendalian biaya adalah faktor utama keberhasilan. Biaya produksi selalu berhubungan dengan bahan, tenaga kerja, serta overhead. Ketika biaya tersebut tidak terkendali, maka laba perusahaan dapat mengalami penurunan. Masalah biaya biasanya muncul akibat yang pertama, harga bahan baku yang berubah. Yang kedua, proses produksi yang tidak efisien. Yang ketiga, tenaga kerja kurang terampil. Yang keempat, mesin sering rusak. Yang kelima, pemborosan bahan. Dan yang terakhir, pengawasan manajerial kurang efektif. Karena itu, perusahaan membutuhkan acuan standar agar bisa menilai apakah biaya produksi sudah efisien atau belum. Dari latar belakang tersebut, sekarang kita masuk ke inti pertama, yaitu konsep dan teori biaya standar. Apa itu biaya standar? Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan sebelumnya berdasarkan analisis teknis dan data historis, sehingga menjadi biaya yang seharusnya terjadi dalam kondisi efisiensi normal. Ada 4 teori dasar biaya standar. Yang pertama, teori efisiensi produksi. Menurut beberapa referensi, biaya standar berfungsi sebagai pengukur apakah perusahaan sudah bekerja efisien atau belum. Jika biaya aktual lebih dari biaya standar, maka ada pemborosan. Jika biaya aktual kurang dari biaya standar, maka perusahaan efisien. Yang kedua, ada teori pengendalian manajemen. Sistem biaya standar merupakan bagian dari akuntansi pertanggungjawaban. Artinya, setiap divisi harus bertanggung jawab atas penyimpangan biaya yang terjadi. Contohnya, pembelian bertanggung jawab atas selisih harga bahan. Produksi bertanggung jawab atas pemakaian bahan dan jam kerja berlebih. Yang terakhir, ada HRD bertanggung jawab atas tarif tenaga kerja. Yang ketiga, ada teori penetapan harga. Biaya standar digunakan sebagai dasar menentukan harga jual dan perencanaan laba. Perusahaan tidak perlu menunggu laporan biaya aktual untuk menentukan harga. Yang keempat, ada teori varians. Analisis varians mengukur perbedaan antara biaya aktual dan standar, lalu menjelaskan penyebabnya. Ada 5 varian yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ada varians harga. Yang kedua, ada varians kuantitas. Yang ketiga, ada varians tarif. Yang keempat, ada varians efisiensi. Yang terakhir, ada varians overhead. Analisis ini membantu manajemen memperbaiki proses produksi secara berkala. Baik, setelah kita memahami konsep dan teori dasarnya, sekarang kita masuk ke komponen apa saja yang membentuk biaya standar. Yang pertama,
ada bahan baku langsung, meliputi standar kuantitas bahan dan standar harga bahan. Standar kuantitas bahan itu berapa banyak bahan yang seharusnya digunakan per unit, mengacu pada desain teknik dan memperhitungkan limbah normal. Sedangkan standar harga bahan dihitung berdasarkan kontrak pemasok, harga pasar rata-rata, diskon pembelian, transportasi, dan handling cost. Yang kedua ada tenaga kerja langsung, terdiri dari waktu standar dan tarif standar upah. Waktu standar dihitung melalui studi waktu, memperhitungkan jam kerja efektif, break, dan kelelahan. Sedangkan tarif standar upah berdasarkan sistem upah perusahaan, skill level pekerja, dan peraturan pemerintah. Yang ketiga ada overhead pabrik. Biaya overhead terdiri dari overhead variabel, contohnya listrik, bahan penolong, oli, dan lain-lain. Terus ada overhead tetap, contohnya gaji supervisor, penyusutan mesin, sewa pabrik. Nah, overhead dibagi berdasarkan tingkat aktivitas standar seperti machine hour, labor hour, dan unit of output. Penetapan overhead yang akurat penting agar harga pokok produksi tidak salah. Setelah mengetahui komponennya, kita lanjut ke jenis-jenis biaya standar yang umum digunakan. Jenis biaya standar terdiri dari 6. Yang pertama ada biaya standar ideal. Biaya standar ideal merupakan biaya yang ditetapkan dalam kondisi operasional ideal, tanpa kesalahan pemborosan atau penggunaan teknis. Standar ini menunjukkan seberapa efisien suatu bisnis dapat beroperasi jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun, karena standar ideal sulit dipenuhi dan dapat membuat hasil analisis variasi terlihat negatif secara terus-menerus, standar ini jarang digunakan untuk pengendalian biaya sehari-hari. Oleh karena itu, daripada menjadi dasar untuk evaluasi rutin, kriteria ini lebih cocok untuk tujuan jangka panjang atau perbandingan teoritis. Yang kedua, ada biaya standar yang dapat dicapai saat ini. Mengingat adanya pemborosan atau keterbatasan manusia, kriteria semacam ini realistis dan dapat diimplementasikan dalam kondisi normal, karena menetapkan tujuan ambisius yang tetap dapat dikelola oleh tenaga kerja dan manajemen produksi. Standar yang saat ini dapat dicapai dianggap sebagai yang paling sukses. Yang ketiga ada biaya standar dasar. Biaya standar dasar jarang diubah karena bersifat jangka panjang. Membandingkan perubahan biaya dari waktu ke waktu dan melacak pola biaya jangka panjang adalah tujuannya. Jenis ini kurang efektif untuk pengendalian biaya jangka pendek karena mengabaikan perubahan harga terbaru dan kemajuan teknologi, meski menawarkan kendala data. Yang keempat ada biaya standar normal. Biaya rata-rata dan efisiensi selama beberapa periode sebelumnya menjadi dasar untuk norma-norma normal. Kategori ini yang umumnya digunakan dalam penyusunan anggaran tahunan, menggambarkan kondisi operasional yang dianggap realistis, karena dapat mewakili biaya biasa yang diharapkan dalam satu siklus produksi. Standar ini sering digunakan oleh perusahaan dengan pola produksi yang konsisten. Yang kelima ada biaya standar praktis. Biaya rata-rata dan efisiensi selama beberapa periode sebelumnya menjadi dasar untuk norma-norma normal.
Kategori ini yang umumnya digunakan dalam penyusunan anggaran tahunan, menggambarkan kondisi operasional yang dianggap realistis, karena dapat mewakili biaya yang diharapkan dalam satu siklus produksi. Standar ini sering digunakan oleh perusahaan dengan pola produksi yang konsisten. Untuk yang terakhir, biaya standar teoritis. Kapasitas maksimum yang dapat dicapai oleh tenaga kerja dan mesin merupakan dasar perhitungan biaya standar teoritis. Alih-alih digunakan untuk evaluasi biaya sehari-hari. Jenis ini sering digunakan dalam simulasi efisiensi atau penelitian teknologi. Standar teoritis, meskipun jarang digunakan secara langsung, membantu perusahaan memahami tingkat efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh proses produksi mereka. Oke, kita sudah tahu jenisnya. Berikutnya kita bahas manfaat besar dari sistem biaya standar. Yang pertama, sebagai alat pengendalian biaya. Sistem biaya standar membantu mengendalikan biaya dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Selisihnya menunjukkan apakah proses produksi efisien atau terjadi pemborosan, sehingga setiap bagian dapat mengetahui tanggung jawabnya dan manajemen lebih mudah memantau kinerja serta menjaga efisiensi biaya. Nah, di sini ada rumus pengendalian biaya, yaitu V sama dengan biaya aktual dikurangin biaya standar. Jika CA lebih dari CS, maka varian bersifat tidak efisien, sedangkan jika CA kurang dari CS, maka varian bersifat efisien. Baik, kita coba mengerjakan contoh soal. Nah, di sini ada biaya aktual sebesar 110.000 dan biaya standar sebesar 100.000. Jadi, V sama dengan 110.000 dikurangin 100.000. Maka hasilnya 10.000. Jadi, tidak efisien. Nah, yang kedua, sebagai dasar penetapan harga dan perencanaan laba. Biaya standar membantu perusahaan menetapkan harga jual dan merencanakan laba karena biaya per unit sudah dihitung secara jelas dan sistematis. Dengan mengetahui biaya standar, manajemen dapat menambahkan margin keuntungan yang sesuai dan menyesuaikan harga lebih cepat jika terjadi perubahan biaya produksi. Sistem ini juga memudahkan perusahaan menghitung target produksi untuk mencapai laba yang diinginkan. Rumus dari penetapan harga dan perencanaan laba tersebut yaitu P sama dengan CS plus M kali CS. Sebagai contoh, CS 100.000 dan M-nya 25%. Maka P sama dengan 100 ditambah 25% dikali 100.000. Hasilnya 125.000. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga jual 125.000 per unit untuk mencapai laba sesuai target tanpa harus menunggu data biaya aktual. Meski banyak manfaatnya, sistem ini juga punya kelemahan yang perlu diperhatikan. Nah, kelemahan yang pertama, ada standar bisa tidak realistis. Jika tidak dihitung dengan benar, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, ada analisis varians yang lambat. Biasanya muncul setelah produksi selesai sehingga bersifat reaktif. Yang ketiga, ada fokus berlebihan pada penghematan biaya. Bisa menurunkan kualitas produk. Yang keempat, ada standar cepat kadaluarsa. Harga bahan baku bisa berubah tiap minggu. Yang kelima, tidak cocok
di industri yang dinamis, seperti industri kreatif atau desain custom. Baik, masuk ke bagian pentingnya berikut, yaitu siapa saja yang terlibat dalam penetapan biaya standar. Yang pertama ada peran insinyur dalam menetapkan standar kuantiti. Dalam sistem biaya standar, insinyur berperan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan sesuai dengan kondisi teknis di pabrik. Mereka menghitung kebutuhan bahan yang ideal, memperkirakan jumlah limbah normal yang wajar, serta menentukan waktu standar melalui studi waktu. Insinyur memastikan bahwa semua standar tersebut realistis, dapat dicapai, dan sesuai kapasitas mesin maupun kemampuan tenaga kerja. Di sini ada rumus dari peran insinyur dalam menetapkan standar kuanti. Rumusnya, standar kuanti sama dengan jam kerja standar dibagi jumlah unit produksi. Contohnya, perusahaan PT Segar Rasa memproduksi jus buah dalam botol. Berdasarkan analisis teknis, untuk membuat 1000 botol jus dibutuhkan 3000 liter bahan cair agar efisien. Tentukan biaya standar kuanti per botolnya. Nah, jadi standar kuantinya 3000 dibagi 1000, jadi hasilnya 3 liter per botol. Artinya setiap botol harus menggunakan 3 liter bahan cairan agar efisien. Yang kedua, ada peran akuntan dalam menetapkan standar price. Akuntan bertanggung jawab mengolah data biaya menjadi harga standar yang akan digunakan oleh perusahaan. Mereka menentukan harga standar bahan baku, tarif tenaga kerja, dan tarif overhead. Selain itu, akuntan juga melakukan analisis varians untuk melihat perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar, lalu menyusun laporan biaya yang akan menjadi dasar evaluasi kinerja. Di sini ada rumus akuntan dalam menetapkan standar price. Rumusnya, standar price sama dengan total biaya pembelian standar dibagi dengan total kualitas bahan. Nah, contohnya PT Roti Enak membeli 4.000 kilo tepung seharga 40.000. Tentukan harga standar per kilo tepung. Nah, jawabannya standar price sama dengan 40.000 dibagi 4.000. Hasilnya 10.000 per kilo. Nah, yang ketiga ada peran manajer dalam evaluasi dan pengesahan standar. Manajer berperan mengawasi dan memastikan bahwa standar yang telah disusun benar-benar diterapkan dalam proses produksi. Mereka menyetujui standar yang diajukan, memantau apakah pelaksanaannya sesuai, serta pengambilan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian atau pemborosan. Manajer juga menilai kinerja tiap divisi berdasarkan laporan varians untuk menjaga efisiensi dan pencapaian target perusahaan. Rumus penting yang digunakan manajer adalah FP sama dengan SP min AP kali AKI. Contohnya, PT Plastik Jaya membeli 3.200 kilo dengan bahan dengan AP 10.500, sedangkan harga standarnya yaitu 10.000. Nah, jawabannya FP sama dengan 10.000 dikurangi 10.500 dikali 3.200. Hasilnya 1.600. Hasilnya negatif, selisih tidak menguntungkan karena harga aktual
lebih tinggi dari standar. Baik, sekarang kita masuk ke bagian akhir presentasi, yaitu penutup. Demikian presentasi saya mengenai konsep dasar biaya standar. Semoga materi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya biaya standar dalam perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.